Grup E jadi grup yang paling disorot pada perhelatan Piala Dunia 2022 ini. Sebab dalam grup tersebut dihuni oleh dua tim juara dunia seperti Jerman dan Spanyol. Pertarungan keduanya dianggap jadi final terlalu dini dan dinantikan oleh banyak orang. Cetak Gol coba merangkum preview dan prediksinya sebagai berikut. Timnas Spanyol. Untuk mengawali ulasan ini ada raksasa Eropa yakni tim nasional Spanyol. Spanyol yang dilatih oleh Luis Enrique tampil sebagai tim unggulan dengan materi pemain yang berusia muda. Hal ini terbukti dari hasil kualifikasi mereka beberapa hari yang lalu. Saat itu skuad La Furia Roja memuncaki klasemen grup B dengan unggul 4 poin atas Swedia yang berada di peringkat kedua. Keberhasilan itu disebabkan oleh para pemain muda yang menghuni skuad La Furia Roja. Sejauh ini anak asuh dari Luis Enrique ini punya beberapa pemain muda yang potensial. Pertama ada Eric Garcia yang di musim ini sering diturunkan sebagai starter di Barcelona. Namun mantan pemain Manchester City ini sering mendapatkan kritikan karena penampilan buruknya. Berikutnya ada duo gelandang muda Barcelona bernama Pablo Gavi dan Pedri. Untuk Pedri namanya mulai dikenal pada musim lalu di mana dia jadi pemain yang paling tersibuk. Saat itu banyak yang memuji Pedri karena tampil impresif di Barcelona dan juga timnas Spanyol. Sebaliknya, Gavi justru disorot bukan karena performa apiknya di musim ini. Walaupun baru saja menyabet penghargaan Golden Boy dan Copa Trophy, gelandang 18 tahun itu sering membuat geram para pendukung Barcelona karena sering tampil buruk. Berikutnya, Spanyol juga masih punya penyerang muda potensial bernama Jeremy Pino. Sayangnya di musim ini Pino belum tampil gahar di lini penyerangan Villarreal. Hal ini terbukti di mana dia baru mencetak 1 gol dari 18 pertandingan di berbagai kompetisi. Walaupun begitu, Pino tetap diprediksi akan turun dan berduet dengan Marco Asensio. Skuad Spanyol sendiri memanggil cukup banyak penyerang di Piala Dunia edisi kali ini. Ferran Torres, Alvaro Morata, Dani Olmo, Inaki Williams, Marco Asensio, Ansu Fati, Pablo Sarabia, dan Jeremy Pino. Timnas Jerman. Berikutnya ada juara dunia 2014 yakni tim nasional Jerman. Di Piala Dunia 2018 yang lalu, Der Panzer kembali melanjutkan kutukan dengan gagal mempertahankan gelar. Langkah mereka saat itu cuma sampai ke babak penyisihan grup saja. Mereka bahkan sempat dipermalukan oleh Korea Selatan yang saat itu diasuh oleh Shin Tae-yong dengan keunggulan 2-0. Namun pada Piala Dunia kali ini, skuad Der Panzer nggak ingin berlarut-larut dalam masa lalu. Terbukti mereka mampu bangkit di babak kualifikasi Piala Dunia yang lalu. Hal ini terbukti di mana mereka finish di puncak klasemen grup J dengan mengemas 27 poin. Saat itu skuad Der Panzer tercatat cuma menelan 1 kekalahan saja. 1 kekalahan itu didapatkan saat berhasil dipermalukan oleh Makedonia Utara dengan skor 1-2. Nggak heran banyak yang mengunggulkan skuad Der Panzer untuk bisa memenangkan Piala Dunia. Anak asuh dari Hansi Flick ini digadang-gadang masih mengandalkan sejumlah pemain seniornya yang ditopang oleh pemain muda. Pertama ada kiper Bayern Munchen yakni Manuel Neuer. Selain Neuer, tim nasional Jerman juga masih punya kiper pelapis yang sepadan yakni Marc-Andre ter Stegen. Sayangnya kiper Barcelona itu punya catatan yang nggak begitu baik saat membela timnas Jerman. Selain itu juga ada sejumlah pemain kunci lainnya yang diprediksi masih masuk ke dalam skuad. Termasuk Thomas Muller, Ilkay Gundogan, Leroy Sané, Serge Gnabry, sampai Joshua Kimmich. Nggak heran kalau Jerman diprediksi bakal lolos dari fase grup bersama tim nasional Spanyol. Timnas Costa Rica. Berikutnya ada Costa Rica yang diprediksi jadi tim kejutan di Piala Dunia 2022. Belum lama ini, skuad Los Ticos resmi mengumumkan skuad mereka untuk Piala Dunia. Saat itu mereka memboyong 26 pemain terbaik yang akan diterbangkan ke Qatar. Dari 26 pemain tersebut, Luis Fernando memboyong beberapa pemain yang berusia muda. Mulai dari Daniel Caon 21 tahun, Rowan Wilson 20 tahun, Brandon Aguilera 19 tahun, Jewison Bernat 18 tahun, dan sang bomber Anthony Hernandez yang berusia 22 tahun. Selain pemain muda, Luis Fernando juga tetap membawa pemain senior yang berpengalaman, termasuk sang kiper Keylor Navas yang kembali dipanggil tim nasional. Luis Fernando juga memasukkan kembali nama Celso Borges yang kini sudah memasuki usia senja. Akan tetapi tenaganya pun masih dibutuhkan sebagai pengatur serangan di lini tengah.
Terbukti sejak debutnya di tahun 2008 dia sudah catatkan 153 caps dengan torehan 25 gol. Walaupun punya skuad yang gak begitu mewah, Costa Rica juga gak bisa dianggap enteng. Di Piala Dunia tahun 2014 yang lalu mereka bahkan menembus partai perempat final. Sayangnya pada Piala Dunia 2018 yang lalu Costa Rica harus angkat koper lebih cepat. Setelah itu mereka dipastikan gagal lolos dari babak penyisihan setelah gagal menang di 3 laga. Tim yang berjuluk Samurai Biru itu jadi salah satu tim dari 6 wakil Asia yang lolos ke Piala Dunia Qatar. Sebelumnya, skuad asuhan Hajime Moriyasu ini sudah merilis 26 pemain yang akan diboyong ke Qatar. Menariknya, Moriyasu memanggil beberapa pemain yang berlaga di kompetisi Eropa, mulai dari kiper Strasbourg yakni Eiji Kawashima, Takehiro Tomiyasu dari Arsenal, Hidemesa Morita dari Sporting Lisbon, Takumi Minamino dari AS Monaco, dan Takefusa Kubo dari Real Sociedad. Walaupun sudah pasti dipanggil, Tomiyasu disebut masih dalam tahap pemulihan cedera. Dari nama-nama yang disebut, Takefusa Kubo jadi pemain yang paling disorot. Pemain yang dipinjamkan dari Real Madrid itu punya pengalaman membela berbagai klub Spanyol termasuk Real Sociedad. Gak heran kalau Kubo sempat dijuluki sebagai Lionel Messi dari Asia. Kini Kubo telah mencatatkan 2 gol dan 2 assist dari 11 pertandingan di La Liga. Sedangkan di Europa League dia baru mengemas 2 assist saja. Prediksi Grup E. Grup E menjadi grup yang akan menampilkan pertandingan terpanas sejak babak kualifikasi. Sebab dari keempat negara yang menghuni grup ini berasal dari 4 benua yang berbeda. Mulai dari Spanyol dan Jerman yang mewakili Eropa, Costa Rica mewakili Amerika Tengah, dan Jepang yang berasal dari benua Asia. Walaupun begitu, dari keempat negara itu Spanyol dan Jerman diprediksi bakal lolos. Hal ini bisa dibuktikan dari performa mereka sepanjang perhelatan Piala Dunia. Jerman sendiri tercatat sudah pernah menjuarai Piala Dunia sebanyak 4 kali. Sedangkan Spanyol meraih gelar juara pertama mereka di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Akan tetapi Costa Rica dan juga Jepang gak bisa dianggap remeh juga. Bisa jadi kedua tim ini tampil mengejutkan dan bisa merepotkan 2 tim raksasa Piala Dunia tersebut. Itulah ulasan preview grup E di Piala Dunia 2022. Negara manakah yang berhasil lolos dari grup neraka ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.